Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih sesungguhnya keadaan relationship kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja nih kita mulai Capricorn. Ini dia, no. Oke, berikutnya ada di sini. Oh, baik. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Kok Mari tangkap ini seperti energi flirting ya. Jadi jangan-jangan kalian berdua memang hanya sedang coba-coba di sini ya. Hanya sedang coba-coba berhadiah gitu. Hanya sedang coba untuk menikmati ya. Menikmati sensasi tambahan dari kehidupan, tanda petik, kehidupan normalnya kalian gitu. Jadi Mari lihat ini tuh hubungan yang sangat amat mungkin disembunyikan. Hubungan yang cenderung itu tuh private, hanya kamu dan si dianya saja yang tahu gitu ya, tentang kemesraan antara kamu dengan si dia gitu. Memang tentu saja ya, sepinter-pinternya menyimpan rahasia ya, akan ada juga di sini tetap 1-2 orang yang cukup paham tentang rahasia ini, tentang hubungan ini gitu ya. Tapi ya hanya segelintir orang lah jatuhnya ya. Kalau bukan hanya kamu dengan dia saja yang tahu, berarti hanya sekelompok kecil aja yang paham bahwa ada affair ya antara kamu dengan si seseorang ini gitu. Jadi ya mungkin kalian akan lebih cenderungnya bikin ini tuh seperti berkedok gitu ya. Kalian rekan bisnis berkedok. Kalian pasangan asmara tapi berkedok pasangan bisnis gitu ya. Kalian ini punya hubungan yang tanda petik istimewa tapi ditutupi dengan aktivitas seperti rekan kerja ya. Hanya sebatas tetanggaan doang, hanya sebatas teman satu komunitas. Nah begitu ya cenderungnya kamu mengakui, memperkenalkan tentang seseorang ini tuh di dalam kehidupan sosial ya. Nah seperti itu, dan dia juga demikian gitu. Namun ya tadi diam-diam kalian berdua itu tuh sama-sama paham bahwa ada ekstra tambahan. Bukan hanya ya, tapi ternyata ada di situ tuh ekstra tambahan, bukan hanya sebatas kenalan biasa gitu ya. Nah kalaupun kalian belum melakukan aktivitas orang yang sedang berpacaran, tapi kayak kontak batin itu loh, kontak batin. Kamu bisa aja kayak, sensasi apa ini ya, setiap ngelihat dia, setiap bayangin dia, ada sesuatu yang menggelitik dari dalam dirinya kamu gitu. Dan kalau kamu memperhatikan dia juga bisa menunjukkan gelagat yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Jadi ya akhirnya sama-sama paham aja kalian, sama-sama mengerti aja kalian. Nggak mungkin hanya aku aja yang punya getaran ketika melihat dia. Dia pun pasti punya getaran melihat aku gitu ya. Nggak mungkin hanya aku yang berhasrat sendiri kepada dia. Nampaknya dia juga berhasrat sama aku gitu ya. Jadi kayak tahu sama tahu aja kalian berdua di sini ya. Kalaupun kalian masih belum punya aktivitas yang intim
gitu ya. Nah, tapi tentu karena ini hubungannya sudah lumayan lama ini, mari lihat ya, untuk beberapa. Nah, karena hubungan ini tuh sudah cukup lama, jadi sudah pasti ya 1-2 kali minimal nih lu ya, minimal 1-2 kali pasti sudah ada lah, sudah ada atraksi-atraksi ya, atraksi-atraksi yang kedip-kedip mata, mengundang asmara di situ, ya kan? Kita kalau mau lihat, beberapa bahkan sudah sempat ini terlibat banget ini, gitu ya, terlibat banget kamu dengan dia, sama-sama gitu, coba menjalani hubungan dan bahkan ada sempat membangun hubungan, gitu loh, ya, benar-benar dia dijalani dengan sungguh-sungguh seperti itu, ya. Walaupun tentu karena ini memang kayaknya hubungan yang harus disembunyiin gitu loh. Ya, hubungan yang kayak kelihatan tanda petik haram gitu ya. Nampaknya gitu kalau mari lihat. Haram untuk dijalani gitu. Nah, tapi ya tadi ya, sempat dijalani tapi tahu diri bahwa hubungan ini tuh sebenarnya tidak boleh. Nah, jadi cepat atau lambat kemudian rasa bersalah itu tuh bakalan mengejar kalian berdua atau mengejar salah satu di antara kalian. Jadi disitulah nanti ada kemungkinan renggang relationship-nya. Namun ingat, relationship ini tuh walaupun dia renggang, ya, namun kesempatan-kesempatan untuk kembali mesra, itu tuh sangat terbuka lebar. Nah seperti itu, ya. Jadi sama-sama tahu ini hubungan salah, sama-sama mengerti hubungan ini tuh ndak boleh dijalani, tapi celakanya sama-sama tetap mau, gitu loh, membuka kesempatan untuk tetap, ya, tetap menjalani hubungan yang lebih daripada hanya sebatas kenalan, rekan kerja, partner bisnis, bla 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 sebagainya itu. Gitu ya. Itu celakanya di sana. Jadi kayak bolehlah ini bisa bertempur. Bisa bertempur kalian masing-masing ya, kamu dengan dia masing-masing. Bertempur dengan satu sisi pengen memenangkan ego, tapi satu sisi pengen memenangkan moralitas. Ya. Satu sisi menghasrati hasrat, wah gitu ya, menghasrati hasrat, wah. Nah satu sisi takut dosa, nah di sana. Jadi bisa nih perang sendiri di sana. Dan yang iyanya walaupun misalnya satu hari ini ya atau beberapa hari ini, aku akan kendali diriku, aku akan mampu mengendalikan diriku. Aku akan mencegah diriku dari perbuatan-perbuatan yang dosa, misalnya gitu ya, perbuatan-perbuatan salah gitu. 3 hari bisa menahan diri. Tapi begitu nanti dia ngecolek kamu, udah tuh lupa tuh, hilang kendali diri. Atau sebaliknya, aku kan kamunya gini, aku kendali diri. Tapi tiba-tiba mau nih datang gerakan impulsifnya kamu. Chatting dia, telepon dia, buyar. Buyar. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dalam ketidakpastian, kalian sedang berusaha untuk mencoba melihat kira-kiranya akan seperti apa relationship ini. Karena rasa penasaran itu tuh belum habis-habis gitu. Mana lagi ini adalah satu sensasi yang nikmat untuk dinikmati. Wow, gitu ya. Menyenangkan untuk dinikmati gitu. Ada dak-dik-duk ser, ngilu-ngilu sedepnya, takut-takut nekatnya. Nah, seperti itu ya kalau mari nampak ya. Di sana. Jadi dia nano-nano di sini. Gitu loh. Jadi akhirnya walaupun ini diwanti-wantiin ke diri, ini haram, ini dosa, gitu ya. Tapi nggak bisa terpungkiri, ada enaknya, gitu. Gimana tuh? Gimana? Jadi antara, maaf nih bahasanya mari,
bisa saja antara gelap dan terang itu tadi ya, semacam sedang berpacu-pacuan di dalam dirinya kalian. Gitu loh. Mau dijalani takut dosa, mau ditinggalin masih enak nih, masih lezat nih, gitu. Gitu dia jatuhnya. Jadi akhirnya kalau melihat kalian ini tuh semacam ya seperti kayak sia-sia ya. Kalau mau untuk kayak mengontrol diri gitu ya, sepertinya gitu loh. Karena capek-capek pun mengontrol diri, tiba-tibanya datang gerak impulsif ini, gitu ya. Baik dari dalam diri, baik dari pancingan triggeran dari dia. Ya udah sama-sama aja kalian berdua, mari lihat. Jadi bisa ya memang saling bergantian untuk nge-trigger. Hari ini kamu yang nge-trigger, tarik perhatian dia. Ntar dia lagi, gitu-gitu. Ya cuman lah namanya orang memang masih sama-sama mau, kan gitu ya. Jadi polanya itu tuh bergantian lah di sana. Gitu loh. Ya. Namun ingat, memang kalau relationship seperti ini susah ini stabilnya. Gitu loh. Ini tuh hanya kayak kita sedang inilah kayak selingan hidup memang gitu aja. Ini hanya semacam selingan dalam hidup gitu ya. Karena kalau ini mau diharap-harapkan pun jadi datang diri ini sendiri yang konyol gitu loh. Kalau mau diharapkan ya, kalau mau digambarkan yang indah-indah pun tentang kemungkinan-kemungkinan masa depan relationship ini, itu tuh sama dengan menipu diri gitu. Karena ya masing-masing bisa aja sudah punya keluarga ya, bukan hanya ini aja ya, bukan hanya sekedar pacaran aja kamu dengan pasangannya kamu yang lain, tapi sangat mungkin di sini tuh kamu sebenarnya sudah jadi suaminya orang, kamu udah menjadi istrinya orang gitu. Tapi kamu juga selera dengan dia. Nah, gitu nih. Jadi, dan kayaknya kamu juga gak bakalan mungkin nih ninggalin suamimu, ninggalin istrimu, gitu. Gak mungkin. Nah, kalaupun kamu masih sekadar pacaran itu sama pasangan kamu yang lain, tapi mari lihat bisa aja. Kalau kamu mau melepaskan statusnya kamu, ya, dan untuk menjadi suami ataupun istri seseorang, nampak-nampaknya mari kamu akan lebih memilih ya pasangan kamu yang lain ketimbang orang ini. Ya seperti itu. Mari nampak ya. Makanya ya sama-sama tahu sih sesungguhnya ini masa depan, sehingga ndak usahlah terlalu berkelebih-lebihan ya dalam berrelationship sama si dianya gitu ya. Nah, dan memang dalam hubungan seperti ini nampak-nampaknya kamu yang paling menikmati nih ya Capricorn. Mari lihat, kamu yang paling menikmati. Jadi si dianya itu tuh hanya ngikut aja ini, kamunya itu tuh akan seperti apa, akan gimana. Cenderungnya yaitu dia ikutin flow-nya kamu aja di sana. Karena memang jelas benar-benar lemah ya kontrol si seseorang ini gitu atas hubungan kalian gitu. Jadi makanya mari katakan ini kamu kayaknya yang ngelit ya. Kamu yang ngelit perjalanan hubungan kalian ini. Gitu loh. Dia cenderungnya hanya ke bagian iya, oke, siap. Laksanakan. Nah, paling dia hanya gitu aja ini ke kamunya, ke hubungan kalian. Itu loh. Ya. Karena walaupun katakan misalnya gini, dia kangen berat nih sama kamu. Dan untuk melepaskan kangennya dia ini tuh dia harapkan terjadi pertemuan. Gitu ya. Tapi memang sangat besar kemungkinannya pertemuan hanya akan terjadi ketika mengikuti kondisi moodnya kamu. Kalau kamu juga kebetulan lagi pengen ngabisin waktu sama dia, maka perjumpaan akan terjadi. Tapi kalau kamu nggak pengen,
gitu ya. Mau kayak gimana pun dia mengusahakan perjumpaan, tidak akan mungkin bisa terjadi gitu loh. Jadi ya belajar dari pengalaman dianya ya, karena ini sudah pernah ya kejadian gitu, bukan hanya prediksi-prediksinya dia doang gitu. Iya, aku kalau kangen bisa-bisa akan menyiksa aku dari ujung kaki sampai ubun-ubun gitu ya. Nah, bukan hanya prediksi asumsi-asumsi kosong, tapi memang pernah dia alami. Pengen banget gitu, pengen banget melihat kamu, misalnya mendengarkan suara kamu. Tapi mau kayak gimana pun dia nge-reach out kamu, kayak gimana pun dia berusaha untuk menjangkau kamu, ngedeketin kamu, gagal gitu loh. Karena ya itu, Maria, kamu bukan orang yang gampang untuk terpengaruhi ya. Jadi semacam kayak suka-sukanya kamu dalam relationship sama si dia. Dan akhirnya ya karena dia mau tetap sama kamu, ya haruslah dia pada akhirnya itu tuh menyesuaikan dirinya dia ya ke kamunya. Nah kayak gitu, mari lihat ya. Dan energinya kamu ini tuh random banget, bisa random banget energinya kamu gitu loh. Kamu sekalinya kayak mood sama seseorang atau mood melakukan sesuatu lah, katakan gitu ya, kamu bisa total banget ini ya, total abis kamu. Tapi bisa tiba-tiba kamu berganti haluan. Jadi katakan gini, contoh secara nyatanya, seharian ini wah mesra banget kamunya sama dia gitu ya, mesra banget, kayak kelihatan kamu sayang banget sama dia gitu ya. Kayak kelihatan kamunya itu tuh semacam gak akan bisa hidup tanpa dia gitu gayanya kamu. Tapi besoknya bisa kamu tuh kayak membatu, hening ya. Semacam kamu itu tuh gak pernah hadir dalam hidupnya dia gitu. Padahal baru kemarin ya kamu melakukan sesuatu yang katakan itu tuh semacam gerak actionnya superhero, saking wownya gitu. Tapi boleh semacam apa itu mimpi, nah gitu jadinya dianya. Terlalu indah, terlalu manis. Tapi kok hari ini dilihat gak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Nah, jadi kayak membangunkan energinya kamu ya. Itu mari lihat. Jadi energinya kamu itu tuh susah untuk diprediksi. Pas moodnya kamu bagus, wush, macam raja dia kamu perlakukan, macam ratu. Tapi pas moodnya kamu itu tuh lagi bosen sama dia mungkin, atau ngeflat aja lah katakan gitu ya, lagi ngeflat, ya udah bisa-bisanya kamu ya, bisa-bisanya kamu nggak mengunjungi dia selama berhari-hari, nggak say hello sama dia selama berminggu-minggu, bisa aja di situ ya. Mau dia ajak kamu, yuk ketemuan yuk beb, kamu bisa dengan gampang nolak gitu loh. Di sana ya. Makanya mari memprediksikan bahwa kamu yang sesungguhnya ngelit relationship ini dengan si dianya. Nah gitu ya. Jadi dia pun gini, kalau dia mau jujur ya, dia tuh pastilah pengen banget sama kamu gitu loh. Kalau bisa ya statusnya itu tuh jelas lah ya. Status hubungan kalian ini tuh jelas gitu loh. Jadi bukan hanya kayak hubungan yang disembunyikan gitu ya, tapi hubungan yang diperjuangkan untuk bisa dibangun gitu ya. Nah, kalau maunya dia gitu. Tapi tentu ya dia benar-benar harus tahu diri lah gitu loh. Bahwa ingin-inginnya dia itu tuh ya tidak berlaku karena pada kenyataannya mau-maunya kamu yang terjadi ya, yang terjadi dalam relationship kalian ini. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu enjoy banget kamu ya. Kamu enjoy banget bisa menjalani ya, bisa menjalani hubungan sama si dia karena nggak ada beban bagi kamu gitu loh. Kamu nggak terbebani oleh dia, dan yang ianya kamu tidak pernah mau ngebebani dirinya kamu ya, karena si dianya gitu, karena hubungan dengan dianya. Nggak mau kamu. Di sini tuh mari lihat, ya kamu hanya ngikutin aja gerakan pikiranmu, gerakan perasaannya kamu sendiri, titik gitu.
Kalau dia akhirnya jadi kayak semacam, dia adalah peran pembantu dalam kisah hidupnya kamu gitu loh. Jadi kayak dalam hubungan kalian ini tuh kamu adalah aktor utamanya, ya. Dan dia adalah itu tadi aktris pembantunya gitu ya. Nah, kira-kiranya di sana. Oke lah, baik. Ya, tapi ya sampai sejauh ini tuh kayak ngeri-ngeri sedep sama kamu gitu ya. Pengertian bahwa, kesimpulan bahwa dengan kamu itu tuh ngeri-ngeri sedep gitu ya, itu tuh masih sangat kuat sekali ya dari si seseorang ini. Oke lah, sekarang mari tarik koinnya dan kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan ya. Nah, untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial D. Ada 2, W wanita, O ada orang, J ada jalur, U udara, S sayang, G gula, H hati, Y yayang, L lagu, kemudian R ada raja. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Capricorn, Libra, Sagittarius, berikut energi dari Leo dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu mengerti dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.